warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku semuanya, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Anda semua sehat-sehat selalu. Nah, hari ini saya akan menceritakan tentang kali musi yang ada di bawah aspal ini. Nah, jadi di bawah aspal ini ada kali musi. Hanya saja yang dimaksud ini berbeda dengan sebelum musi yang jadi saudara-saudara semuanya, ceritanya dulu sekitar tahun 98-99 ya. Nah, jadi di jalan sini ini pernah ada kecelakaan dari sebuah truk, karena waktu itu masih banyak orang-orang di beberapa desa ini, kurang lebihnya ada 4 desa ini bekerjanya di PT sawit. Jadi setiap subuh mereka ini dijemput menggunakan truk, kurang lebihnya 50-60 orang setiap harinya. Dan nanti sekitar jam 1 siang mereka ini diantar kembali pulang ke persimpangan masing-masing. Dari simpang tol nanti orang-orang tersebut menuju ke rumah masing-masing dan masih lantai kendaraan. Nah, lalu suatu ketika subuh-subuh ketika hendak berangkat, yang tadi di video awal tadi ada jalan menanjak curam. Dulu ini jalannya belum hotmik ya, masih jalan koral, jalan bebatuan. Nah, tiba-tiba saat itu truknya ini mati mendadak. Jadi faktornya apa tidak bisa diperjelas, dan pastinya waktu itu truk itu akhirnya terkundur sampai ke belakang sini, sampai ke belakang kamar-kamar ini. Nah, di sini ada banyak korban, namun tidak ada meninggal dunia. Ini juga korban luka berat dan luka ringan ini banyak sekali, sehingga hari itu orang-orang tersebut atau karyawan tersebut tidak bisa melanjutkan pekerjaan ke sawit, ke PT. Nah, dari situlah banyak yang cerita bahwa di belakang saya ini kebun bambu ini ada sosok yang memiliki rambut panjang bahkan melebihi panjangnya tumit sosok tersebut, dan juga memiliki kuku yang panjang-panjang. Namun terkadang sosok ini mengganggu manusia, tapi ya namanya makhluk halus, apapun alamnya, yang jelas kita tidak pernah terlepas dari hal gaib, karena kita selalu berdampingan dengan alam gaib. Nah, setidaknya kita sendiri dimanapun tempat, terutama tempat yang kita belum pahami dan kita masih asing, perlunya berhati-hati, bisa menjaga ucapan, bisa menjaga sikap. Untuk ucapan yang dimaksud itu yang tidak pantas ya, kata-kata misok, jangan mengenai sikap dan tindak laku seperti kita tidak buang hajat atau tidak membuang air besar. Ini harus selalu ada di kita. Dan setidaknya kita ketika memasuki area yang menurut asing atau angker bahasa Indonesia, sebenarnya kita membaca dan itu setidaknya untuk agar diri kita. Nah, lalu seandainya ada yang kejadian yang mengalami gangguan, ini dari pengalaman saya, ada saudara saya yang pernah mengalami hal tersebut.
ketika beliau menebang bambu karena agak sulit, nah, jadi agak kesal sehingga terucaplah kata-kata yang dimaksud miso. Nah setelah itu beliau ini merasa rahang ini sangat sakit sekali, kemudian pikirannya juga sudah tidak wajar, kategori tidak waras. Ketika beliau ini sedang kumat, makan itu tidak teratur lagi, atau bisa dibilang satu baskom itu habis dengan dia. Namun ada kalanya ketika sedang tidak normal lagi, makan pun tidak mau. Jadi ketika tidak normal, terkadang makannya doyan, tapi terkadang juga tidak mau. Suatu saat itu beliau diberi obat, entah obat medis maupun non medis, beliau selalu menolak, tidak pernah mau diberi obat. Nah dari situ ada pengalaman saya, ketika mendapati orang yang tersebut, ini salah satu solusinya. Ini temukanlah kalau ada orang bujang yang menikah dengan orang janda. Jadi orang bujang dengan janda ini secara alami bisa memerintahkan orang yang terkena gangguan untuk meminum atau memakan obat. Jadi bukan dalam artian beliau ini bisa mengobati, bukan. Hanya saja seandainya ada obat yang diberikan dari medis, entah itu penenang atau apa, ketika orang yang saya maksud tadi, orang bujang menikah dengan janda, yang menyuruh beliau tadi meminum obatnya, tidak akan nurut. Sekalipun orang yang sedang sakit tadi diberi obat atau katakanlah air ruqyah yang diberikan oleh seorang ustadz maupun kiai, nah ini pun akan nurut. Nah dari situlah nanti setelah minum obat, ya insya Allah berusaha gangguan tadi akan membaik dan sembuh. Menyambung itu banyak. Kembali ke Kalimusi, di bawah sana ya, sudah mengering. Pada Kalimusi, kurangnya di bawah saya ini sampai ke aspal atas tadi. Jadi itulah sekilas cerita rakyat mengenai lokasi ini. Ini lokasinya masuk di Kelurahan Silimilyo, di Sulma Selatan, Kabupaten Sulma. Jadi itulah saudara-saudara semuanya, sudah ceritanya. Yang mudah-mudahan kita semuanya selalu mendapat perlindungan dari Sang Pencipta. Ya, selamat beraktivitas. Mudah-mudahan kita semua sehat selalu. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.